Kecintaan itu buah dari ma'rifat. Maka bisa tidak ada dengan tidak adanya ma'rifat. Orang yang kada kenal dirinya, kada akan cinta lawan dirinya. Orang yang kada kenal kepada Tuhannya, kada akan cinta kepada Tuhannya. Dan lemah dengan sebab lemahnya ma'rifat. Orang itu bebaya cinta lawan Tuhan karena bebaya kenal. Orang itu lemah cintanya kepada Allah karena lemahnya ma'rifat. Dan menjadi kuat dengan sebab kuatnya ma'rifat. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Adapun sebab yang pertama dari kelima sebab itu yang tersebut pada minggu yang dahulu, yaitu mencintainya manusia kepada dirinya sendiri. Mencintainya manusia kepada dirinya sendiri. Kekalnya, kesempurnaannya, terus-menerus hidupnya, kebencian pada kebinasaan, tidak adanya, kekurangannya, dan hal-hal yang memutuskan kesempurnaannya. Maka ini adalah tabiat bagi setiap yang hidup dan tidak tergambar, tidak terupa bahwa itu terlepas daripadanya. Nah, artinya bahwa setiap manusia itu mencintai dirinya. Mencintai dirinya itu kekal. Mencintai dirinya itu sempurna. Mencintai hidupnya itu panjang, kalau bisa terus-menerus. Dan manusia itu benci pada kebinasaan dirinya, kekurangan, atau hal-hal yang merusak kesempurnaan dirinya. Jadi ini merupakan tabiat setiap manusia dan tidak terupa yang demikian itu terlepas daripada manusia. Pengertian cinta di sini adalah ketujuh, senang. Pengertian benci itu artinya adalah kada suka, kada ketujuh, kada senang. Nah, kita semuaan ini suka ketujuh lawan diri kita, sempurna, hidup belawasan, dan kita kada ketujuh binasa, kita kada ketujuh kekurangan, kita kada ketujuh ada hal-hal yang merusak kesempurnaan diri kita. Nah, itu sudah tabiat kita, tabiat setiap manusia. Artinya asal orang itu punya akal syaratnya. Nah, kalau orang yang berakal pasti cinta lawan dirinya, benci lawan hal-hal yang merusak dirinya. Dan ini menuntut akan penghabisan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Artinya, pemahamannya, kalau kita ini cinta kepada diri kita, kita cinta diri kita ini sempurna, kita kada suka diri kita ini binasa,
kita kada suka diri kita ini ada hal-hal yang merusak kesempurnaannya. Nah, bila demikian halnya, maka itu menuntut akan bersangatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita cinta lawan diri kita, mestinya kita sangat cinta kepada Allah. Nah, itu intinya. Kalau kita sayang, kalau kita cinta, kalau kita ketuju lawan diri kita ini, pasti kita sangat cinta, sangat setuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kada boleh tidak. Asalkan kita diberi Allah akal yang sehat, akal yang selamat. Karena orang yang mengenal dirinya, kita ini tahu lawan diri kita. Tahu apa? Ya, tahu lawan diri kita bahwa diri kita ini asalnya kadada, jadi ada. Kita tahu bahwa diri kita ini lemah. Tahu diri kita ini selalu ditolong oleh Allah. Kita tahu diri kita ini selalu dipelihara oleh Allah sehingga bisa demikian. Nah, itu artinya orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Karena orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya ia mengenal dengan pasti bahwa tidak ada wujud baginya dari dirinya sendiri, dan hanya saja wujud dirinya itu terus menerus wujudnya dan kesempurnaan wujudnya adalah dari Allah Ta'ala. Itu adanya orang yang mengenal diri. Orang yang mengenal diri itu artinya adalah orang yang mengenal bahwa dirinya itu kadada, lalu diadakan oleh Allah. Setelah diadakan diri kita ini oleh Allah, diri kita ini bisa mati, bisa binasa kalau kada dijaga, dipelihara terus-menerus oleh Allah. Dan diri kita ini akan selalu binasa, akan selalu kurang kalau tidak disempurnakan oleh Allah. Nah, itu orang yang kenal diri. Adalah dari Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala kembalinya, dan dengan Allah Ta'ala. Kita ini ada berasal dari ciptaan Allah. Kita ini bisa tegak dengan Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Allah lah yang menciptakan dan yang mewujudkan baginya. Allah yang menciptakan kita ini. Allah lah yang mengekalkannya. Allah yang mengekalkan kita sehingga kita bisa hidup sampai sekarang. Allah lah yang menyempurnakan bagi wujudnya. Allah yang menyempurnakan kita bisa melihat, bisa melangkah, bisa mendengar, bisa berkata-kata. Itu Allah dengan menciptakan sifat-sifat kesempurnaan pada diri kita. Menciptakan sebab-sebab yang menyampaikan kepadanya, dan menciptakan hidayah kepada menggunakan sebab-sebab itu. Allah bukan hanya menciptakan mata kepada kita, Allah bukan hanya menciptakan telinga kepada kita yang merupakan sifat kesempurnaan diri kita, tetapi Allah pula memberi hidayah kepada kita bagaimana cara menggunakan mata itu. Allah yang memberi hidayah kepada kita bagaimana cara menggunakan mulut itu.
Allah yang mengajarkan, memberikan hidayah kepada kita, bagaimana kita bisa mengunyah nasi itu. Nah, jikalau tidak, andai kata Allah kadang menjadikan kita, andai kata Allah tidak mengadakan kita, maka hamba dari segi zatnya tidak ada wujud baginya dari dirinya sendiri. Jakanya kita kada diciptakan Allah, kaulah kita mengadakan diri seorang, adanya kawa. Tapi karena diadakan oleh Allah, kita jadi ada. Nah, jikalau tidak, artinya andai kata kada dicipta oleh Allah kita ini, maka hamba dari segi zatnya tidak ada wujud baginya dari dirinya sendiri itu. Bahkan hamba itu terhapus semata-mata. Bahkan hamba itu hilang semata-mata, tidak ada semata-mata, karena kada dicipta oleh Allah. Dan tidak ada. Jikalau tidak ada karunia Allah Ta'ala kepadanya dengan diadakan, ia binasa sesudah wujudnya. Jikalau tidak ada dikaruniai Allah kepadanya dengan dikekalkan. Nah, andai kata Tuhan menciptakan kita, lalu kita ini ada. Nah, andai kata kita kada dikaruniai Allah kekal, kita mati. Walaupun ada satu umat, tapi mati. Nah, sesudah diadakannya kita ini, dikekalkannya pulang. Ada 60 tahun dikekalkan Allah, ada sampai 70 tahun, ada sampai 100 tahun manusia dikekalkan. Orang nang kada dikekalkan Allah, begitu lahir mati. Ada yang mati dalam parut. Nah, itu karena Allah menciptakan aja, tapi Allah kada mengekalkan. Nah, sesudah Allah ciptakan kita, lalu dikekalkannya kita ini berumur sekian tahun, dan ia kurang sesudah wujudnya jikalau tidak ada karunia Allah Ta'ala kepadanya dengan disempurnakan pada penciptaannya. Amunnya diadakannya aja oleh Tuhan kita ini ada, dikekalkannya aja kita kekal berumur sekian, tapi kita kada diciptakannya kesempurnaan, jadi napa ada. Nah, diciptakannya pulang kita di kesempurnaan, berbentuk macam ini, berbetis, bertangan, bermata, bertelinga. Nah, dan secara keseluruhan pada wujud ini, pada alam semesta ini, tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan Tuhan yang maha berdiri sendiri. Itu secara keseluruhan. Apapun yang ada di alam semesta ini, tidak ada yang berdiri sendiri. Kadang-kadang ada seorangan tanpa diadakan Allah. Kadang-kadang kekal seorangan tanpa dikekalkan Allah. Kadang-kadang sempurna seorangan tanpa disempurnakan oleh Allah. Melainkan Tuhan Allah yang maha berdiri sendiri. Makanya dalam sifat 20 ada disebut sifat Tuhan qiyamuhu ta'ala binafsih. Nah, yaitu artinya Allah aja seikung nang berdiri sendiri itu. Arti berdiri sendiri apa? Allah itu kada memerlukan siapa jua pun. Baik mencipta, baik mengatur, baik apapun, Tuhan kada perlu, kada berhajat kepada siapapun. Nah, itu artinya Tuhan berdiri sendiri. Kada macam kita manusia, adanya diadakan, kekalnya dikekalakan, melihatnya karena dilihatakan, mendengarnya didengarkan, selalu tergantung berhajat kepada Allah. Yang maha hidup dan yang berdiri dengan zatnya
dan segala sesuatu selainnya itu berdiri dengannya Allah. Segala sesuatu selain Allah itu selalu berhajat kepada Allah. Nah, maka apabila mencintai orang yang arif akan dirinya, sedangkan wujud dirinya, sedangkan keberadaan dirinya diambil faidah dari selainnya, sedangkan dirinya itu diadakan Allah, maka secara darurat, secara pasti, mau kada mau, ia mencintai orang yang memberi faidah bagi wujudnya dan yang mengekalkan baginya, bila mana ia mengenalnya itu yang menciptakan, yang mewujudkan, yang menciptakan pertama kali, yang mengekalkan, yang berdiri sendiri, dan yang mendirikan bagi lainnya. Artinya secara pasti kalau orang itu cinta kepada dirinya, pasti orang itu cinta kepada Allah. Mau kada mau, itu sudah daruri, artinya darurat. Mau kada mau. Kalau kita cinta kepada diri kita, kita pasti cinta kepada Allah. Kenapa? Karena diri kita ini Allah yang mengadakan, Allah yang mengakalkan, Allah yang menyempurnakan, Allah yang menjagaakan, Allah yang memeliharakan. Kalau kita cinta kepada diri kita, otomatis kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kada mau itu. Nah, kemudian kalau kita cinta kepada diri kita, tapi kenapa kita kada cinta kepada Allah? Nah, kita ini sayang lawan diri kita. Artinya duri sedikit saja kita hindari, mentahu pada itu duri, sayang lawan diri, sakit. Cinta kepada diri, tapi kenapa kita kada cinta kepada Allah? Maka tadi dijelaskan itu pasti. Kalau orang cinta kepada dirinya, pasti cinta kepada Allah. Ada ini kada, ini cinta kepada dirinya, tapi kada cinta kepada Allah. Nah, buktinya kada cinta kepada Allah, nya takutan mati. Amun orang cinta kepada Allah, kada takutan inya mati. Karena pacang bertamu Allah. Satu. Kalau orang cinta kepada Allah, pasti banyak berzikir kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah, pasti taat kepada perintah Allah. Nah, ada inya nih kada. Nah, lawan diri cinta, lawan Allah kada. Kenapa sebabnya? Nah, berarti ada masalah pada diri orang ini. Ada masalah. Jakanya orang ini normal, orang ini sihat jasmani rohani, bila cinta dirinya pasti cinta kepada Allah. Itu sudah pasti. Kenapa kada? Nah, maka apabila ia tidak mencintainya, nah, kada cinta kepada Allah. Buktinya apa kada cinta kepada Allah? Menyebut Allah jarang, mengingat Allah jarang. Hukum Allah diremehkan, perintah Allah ditinggalkan. Mati paling takutan mati, paling kada wani inya mati. Berarti ini kada cinta lawan Allah. Kenapa sebabnya? Nah, maka itu karena kebuduhannya dengan dirinya dan dengan Tuhannya. Nah, berarti orang ini ngarannya buduh. Berarti orang ini kada tahu lawan dirinya, kada tahu lawan Tuhannya. Itu sebabnya. Lawan diri kada tahu, lawan Tuhan kada tahu. Maka itu karena kebuduhannya dengan dirinya dan dengan Tuhannya. Makanya ada ungkapan istilah man arafa nafsah arafa rabbah. Itu siapa yang mengenal Tuhan itu otomatis dia mengenal diri, otomatis mengenal Tuhan.
Barang siapa cinta kepada dirinya, otomatis dia cinta kepada Allah. Itu sudah daruri. Itu hukum, sama lawan 2 kali 2 4. Bila ada orang mengali 2 kali 2 5, orang itu ada masalah artinya. Orang itu ada masalah. Imma kalkulatornya rusak atau otaknya kali jalan. 2 kali 2 5. Padahal sudah kepastian daruri 2 kali 2 itu 4. Nah, orang cinta kepada diri pasti cinta kepada Allah. Orang ma'rifat lawan diri pasti ma'rifat lawan Tuhan. Ada inya nih kada cinta lawan dirinya mati-matian. Tapi cinta kepada Allah kada. Nah, berarti ada masalah. Ada kelainan. Kecintaan itu buah dari ma'rifat. Nah, kecintaan itu buah daripada ma'rifat. Orang nang kenal lawan dirinya nih, kenal lawan dirinya, pasti sayang lawan dirinya. Pasti sayang lawan dirinya. Kenapa? Diri ini kada gampang-gampang ulahan Allah. Nah, dan siapa jua pun kada nang bisa maulah diri ini. Kadang bisanya. Nah, jadi orang yang kenal lawan diri itu pasti sayang lawan dirinya. Diri ini ulahan Allah. Dan pakakas-pakakas dalam diri ini kada dijual di mana-mana, kada ada. Ada tangan rusak, adakah tukunya yang berjual tangan? Kada ada. Telinga rusak, adakah yang berjual? Kada ada. Karena ini diri khusus ciptaan Allah. Nah, orang yang sayang kepada diri ini bukan hanya sayang diri ini di dalam dunia, tapi dia lebih sayang lagi dirinya di akhirat kaina. Nah, orang nang kana penyakit, sesuatu penyakit. Nah, karena inya sayang lawan dirinya, inya menjaga pantangan. Pada mau makan ini bahaya. Itu sayang lawan diri. Tetapi ini nang disayanginya hanya merupakan diri yang sifatnya jasmani. Ada lagi diri yang sifatnya ruhani. Oh, ini makanan ini haram. Makanan ini haram. Makanan haram itu sama dengan api. Sama dengan api. Al-Quran menjelaskan orang yang makan harta yatim makan api dalam perutnya. Cuma apinya tuh kada benyala bila kada kita mati. Nah, apinya kada benyala. Orang makan riba, kada apa-apa dulu. Orang makan harta haram, kada apa-apa. Begitu mati, benyala dalam perut. Nah, jadi amun kita bujur-bujur sayang lawan diri ini, bukan hanya menjaga pantangan-pantangan yang sifatnya jasmani, tetapi yang lebih penting pantangan-pantangan rohani nang berkepanjangan, nang kadada akhirnya lagi, yaitu di alam akhirat. Kecintaan itu buah dari ma'rifat. Maka bisa tidak ada dengan tidak adanya ma'rifat. Orang yang kada kenal dirinya, kada akan cinta lawan dirinya. Orang yang kada kenal kepada Tuhannya, kada akan cinta kepada Tuhannya. Dan lemah dengan sebab lemahnya ma'rifat. Orang itu babaya cinta lawan Tuhan karena babaya kenal. Orang itu lemah cintanya kepada Allah karena lemahnya ma'rifat. Dan menjadi kuat dengan sebab kuatnya ma'rifat. Jadi ma'rifat membuahkan kepada mahabbah, membuahkan kepada cinta. Cinta kepada Allah membuahkan apa? Membuahkan ridha. Nah, membuahkan ridha. Orang cinta pasti katuju lawan apa nang ujarnya. Orang tuh cinta lawan seseorang. Nang apa nang jar orang itu nyaman. Napa jar orang itu baik? Karenanya cinta.
Nah, orang yang cinta kepada Allah ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ma'rifat ini yang kita usahakan. Nah, ma'rifat ini yang kita habis-habisan umur, pikiran digunakan untuk mencapai ma'rifat itu. Oleh karena itu Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang mengenal Tuhannya, niscaya ia mencintainya. Niscaya ia mencintainya. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, niscaya ia mencintainya. Dan barang siapa yang mengenal dunia, niscaya ia zuhud, niscaya ia benci kepadanya. Lawanannya, kalau orang mengenal Allah, cinta kepada Allah. Kalau orang mengenal dunia ini, pasti dia akan benci kepada dunia. Kenapa sebabnya benci kepada dunia? Karena dunia ini bagaimanapun ujung-ujungnya menyulitkan, menyusahkan, dan menyedihkan kita. Pasti. Baik itu jabatan ngarannya dunia, atau harta benda, kayak apapun kita banyaknya berisi harta benda, kayak apapun tingginya jabatan, ujung-ujungnya menyedihkan kita, menyusahkan kita. Kenapa sebabnya menyedihkan, menyusahkan kita? Karena kita pasti berpisah lawan inya. Nah, pasti berpisah. Setiap berpisah dengan yang dicintai, pasti sakit hati. Mau kada mau. Orang itu berpisah lawan orang yang dicintainya, pasti sakit hati, mau kada mau. Bila kada sakit hati, kada cinta, ngarannya berpisah. Bapadah cinta, berpisah, ada daya sakit hati, dustainya. Bila orang cinta itu selalu parak, selalu hendak ada di higa, hendak di samping, itu orang cinta. Nah, orang cinta kepada harta selalu hendak dekat dengan hartanya. Begitu inya mati, tak pisah. Nah, sakit hati. Makin banyak yang ditinggalkan, makin sakit hati. Makanya orang-orang miskin, orang-orang fakir, itu orang paling nyaman mati. Kenapa? Karena banyak yang dipikirkannya. Rumah, gubuk, kenapa? Sakitakan hati meninggal, siapa yang mewaris berabut-rabut kada dia juga. Nah, harta benda kada ada beisi, apa? Makanya jar Nabi berdoa, Nabi kita doa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Orang miskin itu nyaman mati. Kada banyak sakit hatinya, kada banyak nang diganangnya, nang ditinggalakannya. Kita memaham lebih nyaman sedikitnya ada orang nang miliaran, miliarder. Si A ini miliarder. Nang saya kung ni pakir miskin. Nah, ujar doktor, wahai si miliarder, ikam lagi 2 bulan mati. Ikam lagi 2 bulan mati. Itu pasti. Nah, keterangannya kayak ini. Wahai miskin, ya dokter, ikam lagi 2 bulan mati. Mana sedihnya antara dua ini menghadapi mati? Mana sedihnya? Pasti sedih si miliarder tadi, sudah nyata nih tuh. Nah, makanya jar Hasan Basri tadi mengatakan siapa-siapa yang mengenal dunia pasti dia akan zuhud kepadanya, karena akibatnya menyedihkan, akibatnya menyusahkan. Dan bagaimana tergambarkan bahwa manusia itu mencintai pada dirinya sendiri dan ia tidak mencintai pada Tuhannya. Dan bagaimana tergambarkan bahwa manusia itu mencintai pada dirinya sendiri dan ia tidak mencintai Tuhannya. Artinya kada kau membayangkan
Imam Ghazali kada kawa membayangkan andai kata ada manusia yang cinta kepada diri, kada cinta lawan Tuhan. Itu kesini kada kawa membayangkan manusia macam apa. Bagaimana tergambarkan bahwa manusia itu mencintai pada dirinya sendiri dan ia tidak mencintai pada Tuhannya. Yang mana sebab Tuhan itu ia dapat berdiri dengan tegak. Padahal dengan sebab Tuhan semuaan itu inya ada. Nah, jadi kada masuk di akal kita ada orang cinta lawan diri, kada cinta lawan Tuhan. Itu kada masuk akal. Dan telah maklum bahwasanya orang yang dibalakan dengan panasnya matahari ketika ia mencintai naungan, maka dengan secara mudah ia mencintai pohon-pohonan yang mana dengan pohon-pohonan itu tegaknya naungan. Orang tuh kapanasan, pastinya katuju lawan naung. Katuju lawan naung, pasti katuju lawan pohonnya. Mau kada mau. Sebab pun kada ada pohon, kada ada naungannya. Nah, buktinya apa? Inya benaung. Ada orang nak menabang pohon, pastinya sarik. Karena naungannya hilang. Nah, ini logikanya. Orang yang cinta kepada diri, pasti cinta kepada Tuhan. Orang yang cinta kepada naung, pasti cinta kepada pohonnya. Yang mana dengan pohon-pohonan itu tegaknya naungan, adanya naungan itu. Dan semua apa yang dalam wujud dalam alam dengan dihubungkan kepada kudrat Allah Ta'ala, maka itu adalah seperti naungan dengan dihubungkan kepada pohon-pohonan. Dan seperti cahaya dengan dihubungkan kepada matahari. Orang tuh katuju lawan tarang, lawan panas. Otomatisnya katuju lawan matahari. Karena mau kada ada matahari, kada ada panas. Nah. Dan seperti cahaya dengan dihubungkan kepada matahari. Karena semua itu dari bekas kudrat Allah Ta'ala. Dan wujudnya semua itu mengikuti kepada wujudnya. Sebagaimana wujudnya cahaya, adanya cahaya itu mengikuti bagi matahari. Dan wujudnya adanya naungan itu mengikuti bagi pohon. Nah, ini contoh di alam syahadah. Contoh di alam panca indera. Bahkan contoh ini benar dengan dihubungkan kepada sangkaan orang awam. Karena orang awam itu menghayalkan bahwa cahaya itu bekasnya matahari. Terpancar daripada matahari dan terwujud sebab matahari. Itu adalah sangkaan yang salah semata-mata. Itu sangkaan orang awam. Panas itu karena adanya matahari. Naung itu karena adanya pohon. Nah, orang awam kada sampai menjangkau bahwa itu bekas kudrat Allah, kada sampai ke sana. Nah, artinya apa? Orang awam pun kalau inya cinta lawan diri, mestinya cinta kepada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya orang awam nang cinta kepada naungan, cinta kepada pohon. Karena telah terbuka bagi orang-orang yang mempunyai hati dengan terbuka yang lebih jelas dan lebih kuat daripada menyaksikan dengan pandangan mata bahwasanya cahaya matahari itu hasil dari kudrat Allah Ta'ala. Dengan penciptaan ketika terjadi berhadapan dengan matahari dan benda-benda yang tebal. Sebagaimana cahaya matahari. Matahari itu sendiri bentuknya dan rupanya matahari juga hasil dari kudrat Allah Ta'ala. Nah, akan tetapi yang dimaksudkan dari contoh-contoh ini adalah memberi pemahaman. Contoh-contoh itu hanya mendekatkan supaya kita paham. Walaupun contoh itu bukan sebenarnya. Cuma yang model macam itulah. Karena Allah itu maha suci daripada dicontohkan. Nah,
Kalau ada contoh-contoh itu hanya untuk mendekatkan paham kita. Maka tidak dicari hakikat-hakikat pada contoh-contoh tersebut. Maka dengan demikian kesimpulannya, apabila kecintaan manusia pada dirinya itu daruri, pasti, manusia pasti cinta lawan dirinya, maka kecintaannya kepada Tuhan yang menyebabkan tegaknya pertama dan terus menerusnya yang kedua pada asalnya, sifat-sifatnya, zahirnya, batinnya, jauharnya dan arat-aratnya juga daruri. Cinta kepada Tuhan pun mestinya pasti. Apabila ia mengenal yang demikian itu seperti ini, barang siapa yang sunyi dari kecintaan ini, nya cinta lawan dirinya ujarnya, tapi lawan Tuhan kada cinta, maka karena ia menyibukkan dirinya dan syahwatnya, lupa dari Tuhannya dan yang menciptakannya, maka ia tidak mengenal Tuhan dengan ma'rifat yang sebenarnya, dan ia membatasi pandangannya pada nafsu syahwat dan yang dapat ditangkap oleh indera-indera saja, yaitu alam syahadah. Nah, artinya orang yang mencintai dirinya tapi kada cinta kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa hanya panca inderanya yang berfungsi. Hanya panca inderanya yang berfungsi. Panca indera berfungsi hanya pada alam syahadah. Alam syahadah artinya alam nang kalihatan mata, nang kawadiraba. Yang mana alam syahadah itu binatang ikut bersekutu padanya. Sama lawan binatang artinya. Ayam itu hanya alam syahadah yang bisa dirasakannya. Yang mana binatang ikut bersekutu padanya dalam bersenang-senang dan berlapang dengannya, bukan alam malakut. Nah, alam malakut ini alam yang hanya dijangkau oleh orang yang punya mata hati. Kayak tadinya melihat ada panas, inya ingat itu ada matahari. Melihat matahari, ingat bahwa matahari itu bekas kudrat Allah. Nah, ini orang-orang yang berpijak di alam malakut ngarannya, bukan hanya sekedar di alam syahadah. Ya, nah kayak tadi, nya cinta lawan dirinya, lalu ingat diriku yang diciptakan Tuhan, disempurnakan Tuhan, lalu nya cinta kepada Tuhan. Nah, ini orang yang sudah pandangannya sampai ke alam malakut sana. Yang buminya alam malakut itu tidak dipijak kecuali oleh orang yang mendekatkan diri kepada penyerupaan dari malaikat. Nah, orang-orang yang bisa menjangkau alam malakut itu orang-orang yang sudah parak kayak malaikat. Maka ia dapat melihat padanya dengan kadar dekatnya pada sifat dari malaikat, dan dibatasi daripadanya dengan kadar turunnya kepada kerendahan alam binatang. Nah, orang-orang yang mampu sampai pemikirannya kepada yang tadi, berarti orang ini sudah menyerupai malaikat, sama-sama berpijak di bumi alam malakut. Bukan seperti binatang yang hanya berpijak di alam syahadah, yang hanya bisa mengandalkan panca indera semata tanpa ada mata hati yang tembus kepada alam malakut tadi. Nah, adapun sebab yang kedua pulang.